langsung mulai aja. Pagi hari ini saya langsung update market mengenai pergerakan IHSG. Saya share dulu screen-nya. Sebentar ya. Mana ya? Komposisi. Oke, pergerakan IHSG sesuai dengan yang saya bilang beberapa waktu lalu ya, terlebih untuk hari Jumat kemarin saya bilang bahwa market ini kemarin sempat terkonsolidasi di area 43 sampai 47 ya. Jadi kemarin breakout dari area base ini sudah breakout dan berpeluang untuk kembali lanjut menguat sampai kurang lebih 5.000 sampai 5.100. Kenapa saya bisa ambil angka itu? Kemarin saya udah bilang ya, ini ada gap. Jadi kalau ada gap ini kemungkinan akan ditutup nih. Ya, gap ini kan ada range ya di area 5.100 sampai kurang lebih 5.000-an lah ya. Kita pakai round number kurang lebih di area itu. Jadi kemungkinan besar bisa ke area situ 5.000 sampai 5.100. Mungkin terjauhnya itu bisa sampai kena MA50 karena di sini saya udah pasang MA50. MA50 itu kurang lebih di 5.300. Jadi kalau misalkan benar-benar menguat banget gitu ya pasarnya, jadi kemungkinan dia akan tutup gap lalu mungkin akan hit di MA50 ya. Jadi kurang lebih pergerakan IHSG hari ini ataupun sampai besok kemungkinan masih Jumat. Dan beberapa saham yang kemarin kita collect itu ada WSKT, Pewon ya. Terus Akra nggak dapat karena memang sudah closing market. Kita tim juga nggak dapat beli Akra. Jadi nanti pada saat opening kita akan update mengenai Akra ya. Gimana plannya ya. Karena kemarin kita sempat buy itu pada saat rata-rata pada saat hampir di closing market. Kenapa? Karena kita juga menunggu konfirmasi. Kemarin kita sebenarnya sudah mantau dari pagi, cuman masalahnya kita nggak dapat konfirmasi dari segi volumenya juga belum tinggi pada saat pagi-pagi. Jadi kita mau nggak mau kita mesti menunggu daripada kita kena false break. Karena memang trading breakout itu paling rawan kena false break, apalagi marketnya lagi kayak begini ya kan, makanya kita lebih menunggu konfirmasi yang lebih baik ya. Jadi dari segi volumenya kemarin udah mulai menjelang sore volumenya mulai naik ya, contohnya kayak Akra ini kan volumenya mulai naik misalkan ya, jadi kita mau melakukan buy pada saat itu. Tapi sayangnya kemarin pada saat Akra aja nih yang kita hari ini kita lihat Akra ya, atau Anda nanti nunggu pas lagi open kita akan update. Lalu kemarin ada WSKT juga kemarin juga kita sudah buy ya, mentok sampai 6 berapa tuh 625 ya, dan ini udah lewat 635. Sebaiknya jangan dikejar karena memang sudah lewat udah lewat 10 poin ya. Kalau mau buy pun ya mungkin risknya dikecilin aja. Kalau Anda mau cicil buy, risknya aja yang Anda kecilkan. Jadi sebenarnya nggak masalah kalau Anda mau ngejar, yang penting Anda berani siap dengan resiko dan mungkin risknya dikecilin. Paling kayak gitu. Ya targetnya sampai mana untuk WSKT sudah jelaskan. Ini ada gap nih. Saya lihat di WSKT juga ada gap di range area sekitar di 7.700 sampai 750. Kurang lebih kayak gitu. Jadi kalau misalkan dia nanti menguat sampai di area-area 700 sampai 750 ini, ya itu sudah mencapai, sebenarnya udah kena di area-area profit taking. Jadi kalau mau di TP pun itu nggak masalah ya. Itu untuk WSKT. Lalu untuk Pewon juga sama ya, Pewon. Kemarin sempat beberapa saham-saham dari properti dan konstruksi itu mulai menguat ya. Jadi hari ini mungkin Anda bisa perhatikan yang lain juga. Contohnya kayak Weton, WSBP, Wika, dan lain-lain. Itu teman-temannya itu pasti akan kurang lebih pergerakannya akan mirip-mirip. Pawon juga sama. Pawon kemarin sudah kita suruh buy dan mentok sampai 40 ya. Kemarin sudah sampai 40. Di sini juga ada sedikit gap. Jadi kemungkinan area profit takingnya akan mencapai kurang lebih di 500. Mungkin pas kena di 470, 460 ini ada MA50. Jadi harus diperhatikan ya MA ini ya. Jadi ketika dia kena MA50 itu harus diperhatikan ya. Targetnya sampai 500, kita coba sampai di upside-nya 500 kenaikannya. Akra tadi saya dijelasin, kita nunggu. Doit kemarin sudah kita jual ya dengan profit kurang lebih ya sekitar 4-8% ya. Jadi kemarin kenapa kita TP, karena memang kemarin volumenya juga udah mulai, pergerakannya udah mulai stagnan dari pagi sampai menjelang
siang gitu ya udah mulai stagnan dan profitnya juga ya untuk swing trading karena memang kayaknya tenaganya udah nggak mau naik ya kita mau nggak mau kita bungkus aja cuan karena memang kalau lagi market kayak begini kita kalau bisa memang kelihatannya sudah tidak mau naik tidak bertenaga ya volumenya juga mulai nggak ada terus juga kelihatannya supply-nya sudah mulai membesar ya demand-nya juga udah nggak ada ya mau nggak mau kita bungkus aja apalagi kita melihat sentimen dari apa namanya batu bara ya atau yang lain sebagainya misalnya sentimen di saham tersebut lah lagi memang ada kurang bagus ya boleh itu dijadikan triggernya bahwa memang ini memang harus di TP kurang lebih kayak gitu. Beberapa saham lainnya juga sebenarnya ada yang bagus tapi nanti akan kita update lagi di saat real time market ya, saya akan jawab pertanyaan Bapak Ibu satu persatu ya. Bentar saya lihat dari paling atas dulu ya. Doit belum terjual gimana? Doit belum terjual kemarin. Doit belum kalau yang belum terjual sebaiknya dijual ya Pak. Kalau karena kita udah TP nanti takutnya kalau Anda nahan ya hari ini lanjut melemah malah jadinya minus posisinya Pak Jody. Mungkin hari ini bisa aja lanjut menguat mungkin ya. Tapi kan kita sudah TP ya. Kalau Anda mau ngikutin kita ya Anda harusnya sudah keluar. LPPF untuk trading kayak gimana? LPPF coba saya lihat LPPF. LPPF ingat ya trading yang di saat-saat posisi kayak gini itu sebenarnya jadi sebisa mungkin gunakan nominal yang kecil ya, jangan terlalu besar ya. Risknya juga diatur dengan baik. Money management sangat-sangat diperlukan banget di sini ya, diatur dengan baik. Jangan pakai apa namanya nafsu yang tinggi untuk trading, dipakai lotnya gede atau nominalnya gede itu nggak usah. Yang penting risknya Anda jaga dengan baik. LPPF saya belum melihat adanya entry trigger point yang pas ya. Jadi saya masih menunggu aja nih masih wait and see aja sih Pak. Belum ada konfirmasi yang tepat. Jadi sebaiknya nunggu dulu aja untuk LPPF. LPPF tunggu dulu aja Pak ya. LPPF masih menunggu. MDKA udah beli di 13 masih bisa di hold gak? MDKA saya belum lihat MDKA apa sih? MDKA waduh ini sebenarnya nggak begitu oke sih Pak kalau saya lihat. Kenapa? Karena di sini banyak sekali ekor-ekor ya. Kalau kita lihat dari mulai di area Maret sampai bulan ini di bulan April ini banyak sekali ekor. Berarti sangat-sangat volatil ya Pak sahamnya. Saya sih sebenarnya nggak gitu suka dengan pergerakan saham seperti ini Pak. Kalau saya pribadi saya sebenarnya saya akan exit ya karena nggak nyaman juga nih trading di pada saat posisi gini ya. Polanya juga nggak ada, trennya juga nggak kelihatan jelas ya, breakoutnya juga ini false break ya. Jadi saya juga kena nyangkut di MA 100 dan 200 ya. Ini kan ada kuning nih 200 dan MA 100 ini juga nyangkut Pak. Jadi ini cukup berat ya untuk naik kalau saya lihat. Jadi saya lebih baik exit kalau saya pribadi Pak untuk MDKA. Karena memang dari segi teknikal analisisnya pun juga nggak begitu bagus untuk MDK. Saya pribadi saya exit Pak. Cost apakah peluang baik karena breakout cup with handle? Kenapa best Demas tidak masuk rekomendasi sudah bentuk area breakout di setiap volume? Sebenarnya best yang saya lihat best sebenarnya juga boleh sih. Kemarin saya sempat lihat best juga. Saya jelasin Pewon dulu ya. Pewon mana sih Pewon? Untuk P1 itu kan di sini sebenarnya kalau kita lihat dari tren analisisnya itu sebenarnya dia masih turun. Cuman ini memang kan sempat jatuhnya tuh cukup dalam pas di sini ya. Kita lihat dari bulan Maret yang tanggal 4 ini sampai ke 23 Maret ya. 24 Maret ini udah turun cukup dalam dan ini sebenarnya penguatan yang terjadi saat ini itu sebenarnya sifatnya rebound aja ya. Cuma reboundnya mungkin lumayan. Ya punya persentasenya bisa kita manfaatkan untuk swing trade ya, swing trade jangka pendek ya. Jadi jangan berasumsi dulu bahwa P1 ini bisa naik terus-terusan, enggak. Ya saya sih masih lihat dia masih mungkin cuma hit sampai MA 50 mungkin ya, sampai di area-area itu atau sampai di target kita di 500. Dan P1 ini kita ngambil itu karena di sini sebenarnya membentuk sebuah pola kecil ya. Kalau kita bisa lihat dia pola kecil atau seperti swing kecil di sini. Jadi makanya kita mau ngambil dan volumenya pun sebenarnya juga cukup bagus ya kalau kita perhatikan ini sempat break ya volumenya juga tinggi dan ini mulai menguat dan volumenya cukup tinggi. Dari sini kita mulai berani ngambil. Sebenarnya ini sama seperti WSKT dia punya pergerakannya ya. Apalagi kalau saya lihat malah WSKT lebih cakep karena memang di sini pas lagi naik dan ini volumenya rendah. Ini ada swing kecil. Kita cuma manfaatin itu doang. Dan pergerakannya kita lihat dari segi volume dan konfirmasi lainnya.
ya. Dan untuk tadi apa ada nanya best ya, best kenapa nggak ngambil best? Sebenarnya mirip-mirip juga sih dari PT kayak apa PTPP apa kemana saya lihat ada SMRA dan lain-lain ya teman-teman APLN dan lain-lain itu semua mirip-mirip ya. Ini juga sebenarnya best bisa, cuman masalahnya volumenya nggak secakap WSKT sama EP1 gitu ya, nggak gitu terlalu signifikan. Dan kita ngelihat kita nggak bisa ngambil semuanya gitu ya. Ada saham properti kan ada banyak, tapi kan kita mencari yang kurang lebih paling bagus aja gitu. Yang kira-kira yang bisa ditradingin yang punya probabilitasnya lebih tinggi, jadi kita ngambil itu. Ya kurang lebih kayak gitu. Jadi nggak harus semua properti ya semuanya kita ngambilin tuh nggak perlu. Yang penting kita lihat dari misalkan ada 10 properti yang kurang lebih ada 3 atau 4 atau 2 lah, yang terbaik aja yang kita ngambil. Terus ada tadi pertanyaan selanjutnya, Demas Oki tidak tadi Demas sama Oki Demas. Saya belum lihat Demas. Coba saya lihat Demas dulu. Demas Demas ya Demas volumenya Pak, volumenya kecil. Jadi jangan hanya ngelihat dari technical ya, volume itu juga perlu untuk dilihat. Ini volumenya kecil nih, nggak bagus. Makanya kenapa kita takut kalau Anda ngambil di sini kan bisa aja tiba-tiba false break. Kalau di dalam workshop itu biasa diajarin tentang volume analisis ya. Jadi kita melihat bahwa harga yang naik itu biasanya diikuti dengan volume yang tinggi juga. Jadi nggak boleh tuh ada namanya ada anomali. Misalnya harganya naik tapi volumenya nggak ikut naik ya, itu yang kita mesti harus lihat-lihat tuh, harus hati-hati gitu. Biasanya sesuatu yang biasanya yang breakout itu volumenya mesti tinggi aja, intinya gitu, gampangnya gitu kayak gitu. Kalau volumenya nggak tinggi itu malah nggak begitu oke ya. Hoki juga sama ya, hoki juga sama naik tapi volumenya nggak besar ya. Itu mungkin bisa menjawab. Jadi kalau bisa trading itu harus lihat volume juga ya, penguatan yang terjadi di saat harga dengan volume itu mesti sama ya. Jadi harga makin tinggi, volume makin tinggi. Harga makin rendah ya, kalau dia lagi koreksi itu mesti ikutan turun volumenya biar lebih bagus. Kemarin saya nggak dapat Akra dan WSKT masih boleh masuk hari ini. Akra nanti kita update, tapi kalau untuk WSKT kan harganya udah naik tuh ya. Jadi sebenarnya udah lewat terlalu tinggi, tapi kalau Bapak masuk, saran saya nominalnya kecil aja Pak ya. Kalau biasanya mungkin Anda swing trade nominalnya mungkin fixnya pakai fix 5% misalkan ya, contoh 5%, Anda turunin ke fixnya hanya 3% atau 2% aja. Jadi setengahnya gitu ya, biar reduce, jangan terlalu risky lah, karena kan Anda sudah ngejar harga. Cost dengan berbagai market, apakah ini petanda sudah bottomnya? Belum tentu Pak ya, karena memang kalau kita lihat dari sentimen aja COVID-19 ini kan belum kelar. Ya, ini kan cuma dikasih stimulus saja oleh pemerintah untuk menahan kejatuhan pasar kan sebenarnya. Intinya kan kayak gitu kan. Jadi sebenarnya menurut saya selama kalau ini perdagangan saya COVID-19 kalau belum kelar ya, masalah perekonomian masih terus bergejolak, ini menurut saya masih ada potensi untuk turun. Jadi belum bisa dibilang ini sudah bottom line. Jadi masih ada potensi ke depannya bisa aja kan nanti makin kacau kan, COVID-19 makin kacau dan perekonomian makin lesu ya, banyak yang kena PHK, jobless ya, banyak pengusaha bangkrut. Nah ini kan nanti kan akan berdampak berentet banget ya, dan masih bisa buat pasar turun, intinya kayak gitu. Tolong review SMA dong coach. SMA ya, SMA coba saya lihat SMA juga sama ya, polanya sebenarnya mirip-mirip, hampir mirip-mirip lah kurang lebih ya. Tapi sayangnya beberapa saham itu tidak disertai dengan volume yang bagus. Intinya gitu. Kelihatannya dari SMA aja kelihatan volume nggak bagus. Kenapa? Penguat rendah-rendah gitu loh. Nggak ada yang kayak tadi yang saya kelihatin Pewon, kayak WSKT yang volumenya tuh tinggi banget ya. Jadi SMA singkatnya tidak bagus lah dari segi volume, yang pergerakannya juga nggak bagus. SMA masih di skip sama saya. Suaranya masih gak jelas apa udah? Tadi ada memang internetnya agak kurang bagus. Jelas? Coba tolong respon kalau suaranya jelas. Clear ya. Coba saya langsung tadi lanjutin pertanyaan berikutnya mengenai cost untuk gold gimana kira-kira view-nya, apakah harga udah bisa masuk? Oh, ini lagi ngomongin gold, kita nggak trading gold sebenarnya. Cuman kalau Anda nanya view saya tentang gold harusnya masih bisa naik, intinya kayak gitu. Jadi untuk gold view-nya saya masih bisa naik.
Tapi karena kita di sini kita bahasa saham ya, kita ngomongin saham dulu aja. Coach dengan kenaikan ini juga tadi udah jelasin, saya masih sudah saya jelasin, ICBP masih bisa buy. ICBP saya sih ngelihat ini sudah mulai steep ya, maksudnya sudah mulai tertahan ya di area-area ini karena di sini kan ada penguatan yang sifatnya rebound. Jadi ini masih ada peluang untuk turun Pak. Jadi menurut saya untuk kolek saham ini di harga sekarang menurut saya belum dulu ya Pak. Karena ini sudah kalau kita pakai ini kan kemarin turun ya. Di sini lagi ada bengong. Jadi selama harga ini belum tembus daripada ini, saya belum bisa berasumsi dia akan naik terus. Jadi sekarang aja dia udah kayak stagnan di area ini. Dia lagi stagnan ya di area ini. Kalau saya gambar kotak itu dia lagi stagnan di area ini. Jadi ini masih bisa turun. Saya khawatirnya gitu. Jadi kalau Anda suruh saya bilang untuk boleh nggak saya kolek, tergantung kalau Anda view-nya buat investasi ya kolek aja kayak gitu. Tapi kalau buat trading short term saya masih belum, saya masih no untuk short term. Saya lanjut lagi pertanyaan berikutnya. Mana ya? Mana sih tadi? Pertanyaan banyak sekali. Oh udah. Oke. ICBP udah. Kemarin Pawan belum dapat Pawan hasil. Apakah bisa? Tadi saya jelasin ya. Kalau Pawan WSKT belum dapat nominalnya kecil aja, risknya kecil. Gampangnya gitu diatur. Jadi kalau misalnya udah ketinggalan ya. Tapi jangan jauh-jauh banget ketinggalannya. Tapi kalau sekarang Anda mau ngambil ya risknya dikecilin aja atau duitnya kecil aja. Gitu. Dari yang biasanya karena memang Anda udah ngejar harga sebenarnya sudah nggak boleh karena udah risknya kan jadi bertambah kan. Tapi kalau Anda memang aduh saya udahlah mau masuk tapi kecil aja ya boleh kecil aja biar Anda kalau kena cut loss pun misalkan ya kan bisa terjadi kena cut loss pun Anda nggak ini nggak sakit gitu. GMFI IRA apa betul hanya akan naik tinggi GMFI Anda dapat isu dari mana itu GMFI dan apa IRA bisa naik tinggi. Jangan punya asumsi kalau trading itu sebisa mungkin jangan ambil apa namanya jangan dengar kata orang ya. Ini bisa naik tinggi, ini bisa naik belum tentu ya. Kita harus lihat dari teknikalnya juga ya. GMFI saya masih lihat belum karena volume juga belum begitu oke dan pergerakannya juga masih turun sebenarnya. Jadi GMFI saya masih no. Untuk IRA juga masih belum. Jadi no-nya. Karena volume pergerakan juga masih belum oke. Ya. IRA dan GMFI saya masih no. Masih kurang bagus. Apa dua saham terbaik yang bisa dibeli? Tadi saya udah jelasin ya Pak. Bapak bisa lihat kita ada sebutin ada Pewon, ada ASKT. Tadi memang Pewon sama ASKT sebenarnya udah terlalu tinggi ya, udah lewat dari range buy. Jadi kalau Anda mau beli ketinggalan ya antara Anda skip atau Anda beli tapi nominalnya kecil aja. Terus kalau untuk Akra nanti kita update ya. Atau kalau Anda berani ngambil, Anda ambil aja tuh Akra. Kemarin kita udah suruh rekomend buy Akra kan 5%. Itu boleh-boleh aja. Oh ya satu lagi, Anda kalau beli saham, kan kita udah bilang jangan pernah gabungin portofolio antara investasi dengan swing trading ya. Jadi kalau bisa tuh dipisah, jangan digabung ya. Misalnya satu akun tiba-tiba di akun tersebut ada saham investasi, ada saham swing trading, ada saham super itu sebenarnya jangan sampai digabung. Kalau bisa dipisah. Sekuritasnya beda-beda itu nggak masalah. Kalau bisa 3 lebih bagus ya. Jadi benar-benar Anda kotak-kotakin gitu. Ini sekuritas A buat investasi, sekuritas B buat saya mau trading swing trading, misalkan buat jangka pendek. Sekuritas C buat super trading. Jadi Anda akan lebih mudah buat ngatur portofolio. Jangan digabung. Saya lihat masih ada beberapa yang nggak soalnya itu malah bikin kacau nanti. Wika bagaimana Wika? Wika kemarin sudah naik duluan malah ya kalau saya lihat Wika daripada WSKT dan ini udah naiknya cukup tinggi sebenarnya. Ya ini udah terlalu tinggi sih. Jadi saya sih sebaiknya kalau udah terlalu tinggi gini, ini naiknya kemarin pas masih di sini tuh volume masih kecil. Ya mau di buy pun sebenarnya agak spekulasi, ya. Ternyata pas di ujung naik tapi cepet banget, nggak ke Uber. Ya, makanya kenapa ini kalau mau di take sekarang, mau di sekarang nih udah terlalu tinggi. Jadi
sebaiknya ini watch aja, jadiin watch aja dulu, jangan diambil karena ini udah terlalu ujung ya. Kemungkinan besar kalau ada yang bagian yang punya Wika, kemungkinan besar dia akan tutup gap di area 1400. Di sini ada gap ya, ada gap di sekitar 1275 sampai 14. Ini gap, ada gap di sini. Jadi targetnya itu kurang lebih di situ. Jangan dikejar karena di sini udah terlalu ujung ya. Jadi nanti kalau Anda kejar itu ngaruhnya kemana? Ngaruhnya ke risk manajemennya Anda nanti. Jadi lebih baik di skip aja. Gak harus semua saham yang naik Anda FOMO ya. Aduh udah naik banyak saya nggak keambil gitu. Jangan kayak gitu ya. Lebih baik Anda santai. Trading itu mesti santai. Kalau ke bawah emosi itu malah nggak bagus. Ya, nggak kedapet ya udah santai aja, nanti juga ada lagi gitu. Jangan nggak dapet malah kesel bawaannya kan, gue nggak dapet kesel gue gitu kan. Malah Anda kalau kesel Anda malah paksa buat masuk, nanti malah lebih kecewa lagi. Lebih baik kalau nggak dapat ya santai aja gitu, santai aja, nggak dapat ya santai, nanti juga pasti ada lagi kok ya. Market itu kan buka Senin sampai Jumat, jadi pasti ada peluangnya gitu. Jangan takut gak ada peluang, pasti ada lagi nanti. Kebanyakan saya lihat itu kayak banyak sekali yang kayak gitu ya. Gold oil looknya gimana? Gold saya lihat masih bisa naik, intinya kayak gitu. Kita lagi bahas saham ya, karena pembahasan saham masih banyak. Saya bahas yang saham dulu aja. Enough KLBF, gimana cost reviewnya? Enough KLBF, Enough sama KLBF itu kayak lagi istirahat dulu ya. Jadi kemungkinan besar dia masih akan mengalami konsolidasi dulu sebentar. Seharusnya masih bisa naik kalau saya lihat, karena memang kemarin kan sudah break daripada resisten yang ini kan. Kemarin itu saya sempat bilang kalau dia sudah break daripada resisten ini ada resisten ya. Nih. Nah, sekarang dia lagi seperti terkonsolidasi ya. Terkonsolidasi itu nggak apa-apa. Ya, kita tinggal nunggu dia kembali lanjut, intinya kayak gitu. Jadi enough itu kayak lagi istirahat dulu ya sebelum dia lanjut naik. Jadi enough kalau Anda sudah punya barang, Anda tahan aja. Apa tadi? KF ya? KF juga sama. KF sama enough sama. Jadi KF juga masih terkonsolidasi, masih istirahat istilahnya kayak gitu. Jadi kita nungguin aja. Apa-apa ini masih bisa di hold. Jadi kalau yang enough sama KF di hold aja ya. Kalau KLBF saya ngelihat enggak sih, saya masih no ya saya untuk KLBF, karena ini penguatannya sudah dari sini sudah sampai di sini. Sudah testing MA50 dan ini sudah tertahan di MA50, jadi masih no ya. Ini udah mulai tenaganya mulai habis istilahnya kayak gitu. Tenaganya mulai habis. Takutnya dia mengalami pelemahan dulu. Jadi KLBF saya masih no untuk diambil. Jadi KLBF lagi stagnan dia. Takutnya dia mengalami pelemahan. Jadi saya masih no. Mana ya? Bentar ya, saya tadi ini. Pagi coach Inko sama WS Barwa. Range berapa hari ini? WS katakan Akra kalau Anda mau beli sebenarnya bisa aja, main kan kita udah kasih tau buy now ya tapi timingnya udah kena close market ya, nggak bisa dapat barang. Kita juga nggak dapat barang. Nanti kita update lagi kalau Anda mau beli ya beli aja. Ya, WSKT tadi saya bilang kalau belum punya Anda boleh beli, tapi risknya kecil aja karena memang udah udah lewat dari range buy 10 poin kan. Jadi kalau Anda mau beli risknya kecil. Intinya gitu. Kalau udah kelewatan bisa kecil aja. Inko, SMRA, Wika tadi saya jelasin sudah terlalu tinggi ya Wika ya. Jadi riskan kalau jangan, memang dia masih bisa ada potensi lanjut menguat. Masalahnya udah terlalu tinggi Wika ya. Ngaruhnya nanti kalau udah terlalu tinggi gini, kenapa nggak diambil coach? Misalnya ada pertanyaan kayak gitu. Ngaruhnya di mana? Ngaruhnya itu nanti ke level stop loss Anda, bukannya gimana? Bukannya kita nggak berani ngambil. Ngaruhnya itu nanti ke level stop loss Anda. Anda mau punya stop loss lebar-lebar. Walaupun memang kita tahu di sini ada potensi dia mungkin bisa sampai ke 14 misalkan, tapi kan tetap kita mesti lihat dari segi resikonya kayak apa nanti. Jangan cuma tahu beli, tahu profit, tapi kita juga harus tahu tentang resikonya tuh batasnya di mana gitu. Makanya kenapa kadang-kadang kita juga mesti lihat batasan bawahnya tuh kayak apa. Ya, batasan bawah itu maksudnya stop loss-nya selebar apa. Jangan sampai stop loss-nya itu malah terlalu lebar istilahnya kayak gitu.
Untuk Inco juga sama, dia sudah terlalu dekat M50. Saya belum bisa saranin untuk beli ya, karena udah deket nih, udah deket MA50. Takutnya range-nya terlalu dekat, tidak worth it juga untuk diambil, istilahnya gitu. Nggak worth it, istilahnya. Tapi kalau ada sudah punya barang, ada tinggal hold aja. Kalau SMRA lagi testing MA20 ya, tapi kita belum ngambil ya, karena juga masih melihat belum begitu. Kalau Anda ini masih spekulatif soalnya sifatnya. Ini yang kita bilang walaupun volumenya tinggi, tapi dia masih belum break MA20, dan ini ada gap ini ya. Ini kita lihat ada gapnya ini, kemungkinan bisa aja jadi cuma sampai sini terus tertahan stagnan ya. SMRA kita masih belum belum oke sih, nggak sebagus P1 sama WSKT, intinya kayak gitu. Jadi SMRA kita masih mana ya? Tadi saya sudah sampai SMRA. Mana sih? Oh, Wika tadi saya jelasin yang udah ya. Telkom, Isat mau reviewnya. Telkom sama Isat. Telkom. Telkom, Telkom sudah lanjut menguat. Ini kemungkinan besar bisa sampai mana? Penguatannya kemungkinan besar bisa sampai ke MA50 ya. Atau mungkin akan tutup gap. Ini ada gap nih di sini. Ya. Mungkin akan ke 50, atau bisa mungkin kalau dia lanjutnya bagus mungkin sampai ke 336 ya. Jadi tapi kita belum rekomend dulu karena setupnya belum dapat ini untuk Telkom ya. Tapi kemungkinan ini penguatannya mungkin sampai MA50. Isat Isat juga sudah menguat ya, sudah menguat, tapi penguatannya perhatikan nih, penguatannya itu volumenya nggak ngikut naik. Makanya kenapa kalau ngambilnya begini ya, pertama reason to entry-nya juga nggak ada, konfirmasinya juga terlalu spekulatif, dan mau masuk pun sepertinya agak kurang tepat ya sebenarnya. Walaupun memang kita nggak semua posisi itu akan menawarkan entry. Cuma masalahnya entry-nya ini valid apa enggak gitu. Jangan sampai kita masuk di posisi yang sangat spekulatif, walaupun memang ujung-ujungnya bisa naik, misalkan kayak gitu. ISAT itu kemungkinan besar ini ada resisten. Jadi kalaupun Anda punya barangnya, Anda bisa hold sampai sini. Sini ada resisten. Ya terjauhnya sampai kayak MA 100. Tapi kalau udah begini, udah di sini ya tinggal dikit lagi kan. Sudah tinggal dikit lagi nih. Udah sampai kena target. Jadi kalau Anda punya barang, Anda tinggal hold aja. Tapi kalau belum punya barang dan mau ngambil, saya masih belum bisa nyaranin untuk ngambil. Karena sudah terlalu dekat. Range-nya udah terlalu dekat. Bisa Telkom masih ada potensi untuk up. Cuma masa entry point-nya aja. Kalau buat yang mau beli itu entry point-nya belum ada. SMRA punya di 370, profit taking di berapa? Oke, SMRA kalau ada punya barang, SMRA ya. Kalau Anda punya barang itu sebenarnya nih profit targetnya ini lagi testing MA20 ya. Ini Anda mesti perhatikan nih. Anda punya di 370 tadi ya. Sebenarnya ini sudah kena MA20 dan ini ada gap. Kalau dia bisa tembus sih bagus ya. Kalau bisa tembus mungkin area selanjutnya yang mungkin akan dihit, kurang lebih di sini ada resisten kecil di area 650. Jadi kemungkinan besar ya kalau misalkan dia bisa hari ini ngepam lagi buat naik, ya Anda ngambil targetnya itu sekitar 600 sampai 650. Itu targetnya dia. Ya. Dan lumayan tuh buat Anda yang punya di 370 tadi, punya di 370 ya. Ya Pak Edi ya, kalau punya SMRA tadi sebenarnya ini udah lagi testing MA20. Jadi kemungkinan besar kalau hari ini bisa break lagi, mungkin bisa akan kena ke level 600 atau 650. Pertanyaan selanjutnya mana tuh? Ini nge-scrollnya lumayan panjang karena pertanyaan Anda itu banyak sekali. Jadi mohon sabar ya, bentar. Mana tadi ya Pak Edi? Terakhir. Oh ini. Pagi Pak BBC. Telkom tadi sudah jelasin ya.
BCA sama GGRM masih mungkin naik apa kita tunggu turun. BBC sama GGRM. BBCA ini masih bisa naik Pak, BBCA. Jadi karena memang kemarin candle-nya cukup bullish ya, jadi saya lihat ini masih bisa naik. Ini ada gap di area sekitar 30.000, 30 ribuan lah ya, kurang lebih sini 30 ribuan. Jadi mungkin akan tutup gap dulu. Dan di sini ada MA, ada banyak MA di sini. Jadi target BBCA saat ini kalau dia lanjut menguat hari ini kemungkinan bisa sampai sini. Ya. Jadi ini masih bisa up sampai sini. Ini untuk BBCA. GGRM untuk GGRM ini sudah ke area profit targetnya ya, karena sini udah kena MA 50 dan MA 100, ini sudah kena targetnya. Jadi kalau misalkan hari ini masih ada penguatan lanjut mungkin bisa sampai ke sekitar, kalau saya pasang sini masih terlalu jauh, saya rasa 58.000 itu masih terlalu jauh. Mungkin kemungkinan besar sampai ke 53.000 lah ya, 52.000 sampai 53.000 mungkin ya. Area itu karena memang sebenarnya sudah naik 3 candle bullish, mungkin hari ini ada penguatan sampai ke 53 sampai 54 lah kurang lebih range-nya, range penguatan hari ini. Oke, saya lihat untuk bagaimana dengan Weton, WSBP, PTPP, WSKT. Weton ini Weton, WSBP, Wika, WSKT itu sejenis ya, hampir mirip-mirip pergerakannya, cuma kita ngambilnya ke WSKT. Weton juga sama, ini juga udah terlalu tinggi ya, kemarin meledak cukup signifikan dan nggak bisa keambil karena cepat banget pergerakannya. Dan kalau Anda yang sudah punya barang bagus, Anda tinggal hold aja, mungkin targetnya sampai ke MA 50 sekitar 325, 324 lah, karena fraksinya kan fraksi 2 ya. 320 sampai 324 itu untuk weton. Kalau mau ngambil sebaiknya jangan dulu karena udah di ujung ya, ngaruhnya nanti ke risk manajemennya. WSBP juga sama, udah terlalu tinggi ya, udah terlalu tinggi dan ini sudah dekat dengan MA 50 di sekitar 194, udah dekat di area profit target ya. Tadi mana lagi sih? PTPP sama WSKT. WSKT tadi saya jelasin ya, WSKT. PTPP ini baru break kemungkinan besar sampai sini. Kalau Anda mau ngambil sifatnya boleh aja sih kalau ngambil, cuma kita nggak rekomen ya. Mungkin nanti kita akan lihat lagi. Tapi bisa Anda perhatikan hari ini ya, PTPP bisa Anda perhatikan hari ini, target mungkin akan di hit itu 870, terjauhnya mungkin sampai ke 1000. Sini ada MA 50 di level sini. 1000 sampai 1060. Ini udah berapa jauh ya dari price range-nya? Udah 10% lebih. Udah terlalu jauh sebenarnya nih. Dari titik pivot dia itu 635. Kalau mau ngambil sebenarnya bisa-bisa aja sih, ini masih bisa lah, cuman masalahnya stop loss-nya ini ya, nanti yang takutnya nih kalau kita pakai stop loss-nya di bawah satu candle di bawah ini akan lebar banget gitu. Kalau Anda punya PTPP Anda bisa hold nih, targetnya sampai sini. Tapi kalau yang belum punya Anda masih, saya rasa itu risknya terlalu tinggi ya. Nanti kita update lagi lah, kalau misalkan ada yang bisa kita beli nanti kita update lagi, nanti pas open market kita lihat lagi nanti gimana pergerakannya, kalau bisa diambil akan kita ambil. Akra apakah bisa masuk pagi ini, nanti kita update untuk Akra ya, karena kemarin kan close market terus nggak dapat buy, saya juga nggak dapat buy, jadi nanti kita update lagi Akra di buy-nya di range berapa. ISSP Crash Teens gimana? ISSP Crash sama Teens, coba saya lihat ISSP dulu. ISSP juga masih belum oke ya, karena memang kalau kita
Ini trennya belum saya hapus nih. Ini masih testing di MA, masih belum bagus nih Pak. Ya, masih spekulatif banget nih untuk masuk di SSP. Jadi saya masih no ya untuk ISSP, dia masih riskan lah mau masuk. Untuk keras volumenya masih nggak oke ya. Walaupun memang sini ada penguatan, memang volumenya nggak mendukung nih. Sifatnya masih spekulatif sekali untuk masuk ya. Jadi kita belum rekomen, belum bisa berinfo buy juga untuk keras. Tadi mana lagi ya? Bentar. Teams sepertinya bisa diperhatikan ya hari ini. Yang kemarin saya juga lihat Teams nampaknya mulai bagus nih. Teams saham-saham metal ya. Ini bisa nanti kita update ya Teams ya. Nanti kita update untuk Teams. Teams, Antam itu kita update nanti. Sementara di hold dulu aja, jadikan watchlist dulu aja nih. Nampaknya ada mulai bagus nih ya. Candle Marubozu. Kita akan update Teams. Ambil peluang 41 masih oke nggak coach? Sebenarnya sih udah terlalu tinggi ya, karena kan kemarin kita update-nya mentok sampai di 40. Ya kalau Anda ambil sebenarnya nggak bisa aja, cuman masalahnya Anda bersiap nggak resikonya. Kalau Anda memang merasa ini udah terlalu jauh ya sebenarnya. Kalau Anda mau ngambil di sini resikonya pasti akan lebar. Kenapa? Karena Anda ngambilnya kan 416, stop loss-nya nanti kan di 348. Nah, ini kan lebar kan. Makanya kenapa sebenarnya udah nggak oke buat diambil. Lebih mending WSKT masih belum belum terlalu jauh lah dari poin max buy-nya kita kan. Max buy kita kan di 625, ini 635 misalkan. Saya mau ngejar, boleh nggak? Ya kan, sebenarnya udah lewat. Cuma masalahnya kan ini belum terlalu lewatnya belum terlalu jauh jauh banget lah. Tapi kalau Anda mau ngambil ya risknya Anda kecilin. Intinya gitu. Resikonya aja Anda mainin gitu. Risknya kecil aja. Biasanya mungkin tradingnya 5% per risk, Anda turunin, benar-benar turunin sampai ke mungkin 1% atau 2% aja. BBRI gimana hari ini untuk banking? BBRI ya. BBRI saya lihat memang nampaknya ya masih bisa lagi menguat. Ini ada sedikit swing ya, swing low ini ada mau menguat. Kita akan lihat lagi untuk banking, untuk bisa nggak diambil nanti kalau kita update. Sementara ini memang nampaknya memang akan ada penguatan lanjutan nanti untuk banking. Ya BBCA, BBRI ya dan teman-temannya tuh. Ya akan lanjut menguat. Kalau dia bisa break di 320 nanti 3240 ini akan kita lihat gimana hari ini gitu ya. Jadi masih bisa up, bisa naik. BBRI masih bisa naik Pak Kristo. Mana lagi ya? ICBP tadi saya jelasin ya, ICBP mulai stuck ya. Ini penguatannya saya ulang di ICBP. Ini sudah bilang nih penguatannya sudah mulai stuck nih, udah mulai ngebase ya. Jadi ini mulai menjadi penguatannya mulai terbatas. Takutnya dia mengalami koreksi dulu di sini. Kayak gitu. Jadi mau ngambil di posisi sekarang tuh kayaknya masih di posisi belum di posisi yang tepat lah istilahnya kayak gitu. Jadi CBP masih no. Buat ngambil short term trade masih. UNTR masih boleh masuk gak coach? UNTR masuknya buat apa nih? Buat invest apa mau buat trading? Kalau mau buat invest sih sebenarnya ini saya hapus dulu. Mau buat invest sih sebenarnya ya boleh-boleh aja 18.000 ya. Kalau buat trading belum dulu tradingnya. Kalau Anda mau ambil buat invest sih nggak masalah.
Kalau mau buat investasi ya, masih nggak apa-apa. Buat cicil beli mah masih nggak apa-apa. Tapi kalau buat short term trade itu yang masih belum, targetnya terlalu dekat. Oke, satu pertanyaan lagi terakhir. Mana ya? Isa tadi saya dijelasin ya, Isa udah terlalu tinggi belum dulu. Cepin. Nih, Cepin. Cepin juga lagi saya belum lihat adanya entry point yang bagus. Volumenya juga merah ini ya. Kenaikannya volume merah. Dan candle-nya juga begini ya, kemarin penutupan stagnan aja, nggak ada penguatan, dan nampaknya dia reject di EMA 20 ya. Kalau kita perhatikan sini ada EMA 20 yang saya pakai, dan ini reject, dan ini penguatannya powernya nggak ada lah istilahnya gitu, nggak ada powernya buat naik, buat lanjut menguat tuh powernya nggak ada. Jadi kita mau ngambil posisi di sini pun nggak oke lah istilahnya, nggak ideal ya. Jadi sebaiknya ini wait and see dulu aja untuk Cepin. Saya masih belum melihat adanya entry point yang bagus dan technical view-nya juga belum begitu oke untuk Cepin. Jadi ini mungkin nunggu dulu aja, wait and see dulu, lihat nanti pergerakan selanjutnya kayak apa biar dapat konfirmasi yang lebih safe buat masuk untuk entry. Oke, 2 menit lagi menjelang opening market, jadi kurang lebih nanti sebisa mungkin aktifkan notifikasi Anda di handphone, jangan sampai ketinggalan kereta, istilahnya kayak gitu. Salah satunya kayak gitu. Jadi kalau ada notif tiba-tiba suruh buy now, Anda langsung tahu, oh buy now di posisinya sekarang lagi time-nya misalkan di 9.15, Anda tahu buy now. Anda lihat, oh buy, udah langsung buy aja kayak gitu. Stop loss-nya di berapa, nanti kan kita update lagi. Ya, kurang lebih. Jangan nanti misalkan Anda baca notifikasinya jam 9.15, tapi Anda bacanya di jam 12, di jam 11 siang misalkan, itu udah lewatnya jauh, takutnya Anda salah masuknya di salah harga. Jadi sebisa mungkin lihatin juga time yang kita kasih ya, dan lihatin juga max buy-nya. Jadi kalau misalnya lihat dari max buy, Anda mesti lihat. Sebaiknya kalau udah lewat dari max buy ya jangan diambil dulu, karena memang sudah lewat ya. Ngaruhnya nanti ke risk manajemennya Anda. Ya, mungkin atur resikonya dengan baik. Jangan sampai resikonya yang ada pakai itu terlalu besar ya. Kalau bisa, kalau agresif mungkin 5% sesuai dengan yang kita kasih. Tapi kalau misalnya Anda masih takut-takut melihat memang kayaknya terlalu besar 5%, Anda boleh turunin ke 3% atau 2% aja, itu nggak masalah. Ya. Yang penting Anda trading itu harus santai, relax, santai, nggak deg-degan, santai aja. Ya. Karena trading kalau santai ngaruhnya ke psikologisnya. Jangan sampai nanti Anda nggak bisa tidur gara-gara lagi kena cut loss. Ini gitu. Trading harus santai. Ya, saya dari dulu belajar itu psikologis soalnya. Ya, kalau nggak dilatih susah. Ini gitu. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Yang bisa saya bagikan. Semoga apa yang saya bagikan bermanfaat buat Anda semua. Oke, semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Terima kasih semuanya.